Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para ulama Mu'tazilah sangat iri dan benci kepada Imam Syafi'i, karena Khalifah Harun ar-Rasyid sangat mencintai beliau lalu. Mereka pun bersepakat untuk mempersiapkan beberapa pertanyaan dengan gaya teka-teki untuk menguji kecerdasan Imam Syafi'i. Mereka memberitahukan kepada Harun ar-Rasyid, lalu ia pun mendatangi diskusi tersebut. Kemudian para ulama itu mengajukan beberapa pertanyaan kepada Imam Syafi'i. Orang Mu'tazilah bertanya apa pendapat Anda tentang seorang lelaki yang menyembelih seekor domba di rumahnya, lalu ia keluar untuk suatu keperluan. Setelah kembali, ia berkata kepada keluarganya, makanlah oleh kalian domba tersebut, karena ia telah diharamkan untukku. Lalu keluarganya berkata, dan ia juga diharamkan untuk kita. Imam Syafi'i menjawab, sesungguhnya lelaki itu adalah seorang musyrik, lalu ia menyembelih seekor domba atas nama berhala. Setelah itu ia keluar dari rumahnya untuk beberapa kepentingan. Lalu Allah memberinya hidayah. Lelaki itu kemudian masuk Islam sehingga domba sembelihannya diharamkan baginya. Ketika keluarganya mengetahui keislamannya, mereka juga masuk Islam sehingga domba sembelihan itu juga diharamkan atas mereka. Mereka bertanya lagi apa pendapat Anda tentang seorang laki-laki yang ditinggal kabur budaknya. Lalu laki-laki itu berkata, budak itu merdeka jika aku memakan makanannya, atau aku menemukannya. Lalu bagaimana ia keluar dari perkataannya tersebut? Imam Syafi'i menjawab ia memberikan budak tersebut kepada anak-anaknya, kemudian ia makan. Setelah itu ia minta kembali budak yang telah diberikannya tersebut dari anak-anaknya. Mu'tazilah bertanya lagi, ada dua orang muslim merdeka lagi waras meminum kam. Salah satu dari mereka dihukum pidana sedangkan yang lain tidak. Bagaimana menurutmu? Imam Syafi'i menjawab sesungguhnya salah seorang dari mereka sudah balik sedangkan yang satunya lagi masih kecil. Mu'tazilah bertanya lagi, Anda bertemu dengan dua orang wanita yang memiliki dua orang anak. Lalu keduanya berkata, selamat datang pada anak kami sekaligus suami dan anak dari suami kami. Imam Syafi'i menjawab sesungguhnya kedua anak tersebut adalah anak dari kedua wanita itu. Lalu masing-masing dari kedua wanita itu menikah dengan anak dari temannya, sehingga kedua anak tersebut menjadi anak keduanya, sekaligus suami dan anak dari suami mereka. Mu'tazilah bertanya lagi, ada seorang laki-laki mengambil semangkuk besar air untuk diminum, lalu ia meminum setengahnya dengan halal, sedangkan sisa air yang ada di dalam mangkok diharamkan untuknya. Imam Syafi'i menjawab sesungguhnya laki-laki itu meminum setengah air yang ada di dalam mangkok, lalu ia mimisan dan darahnya menetes ke dalam air sisa di mangkok. Darah tersebut tercampur dengan air, sehingga air tersebut menjadi haram baginya. Mu'tazilah bertanya lagi, ada 5 laki-laki yang berzina dengan seorang perempuan. Laki-laki pertama harus dibunuh laki kedua dirajam laki-laki, ketiga dicambuk secara penuh laki keempat dihukum setengah dari hukuman pidana dan laki-laki, kelima tidak mendapatkan hukuman apapun. Imam Syafi'i menjawab laki-laki pertama telah menganggap halal zina, sehingga ia wajib dibunuh. Laki-laki kedua adalah orang yang sudah menikah laki-laki, ketiga belum pernah menikah laki keempat adalah seorang budak, sedangkan laki-laki kelima adalah orang gila. Mu'tazilah bertanya lagi, ada seorang laki-laki yang mengerjakan salat. Ketika ia mengucap salam dengan menoleh ke arah kanan, maka istrinya tercerai dan ketika ia mengucap salam dengan menoleh ke kiri, maka salatnya batal. Sedangkan ketika ia melihat ke langit, ia wajib membayar 1000 dirham. Imam Syafi'i menjawab tatkala orang itu mengucap salam dengan menoleh ke arah kanan, ia melihat seorang laki-laki yang telah menikah dengan istrinya tanpa sepengetahuannya. Maka ketika ia melihatnya telah hadir, tercerailah istrinya darinya. Sedangkan tatkala ia melihat ke arah kirinya, ia melihat najis pada bajunya sehingga salatnya menjadi batal. Adapun ketika ia melihat ke langit, ia melihat bulan sabit telah tampak di langit. Sedangkan laki-laki itu memiliki utang 1000 dinar yang harus ia lunasi pada awal bulan setelah bulan sabit tampak. Mu'tazilah bertanya lagi, ada seorang imam yang salat bersama 4 orang di dalam masjid, lalu masuklah seorang laki-laki dan salat di sebelah kanan imam. Tatkala imam bersalam ke arah kanan dan melihat laki-laki itu, maka imam itu wajib dibunuh dan keempat orang makmumnya dicambuk serta masjid itu harus dihancur leburkan. Imam Syafi'i menjawab sesungguhnya laki-laki yang baru datang itu memiliki seorang istri. Ia mengadakan safar dan meninggalkan istrinya di rumah saudaranya. Kemudian imam itu membunuh saudara laki-laki itu serta mengklaim bahwa perempuan itu merupakan istri orang yang dibunuhnya, lalu ia pun menikahinya.
Peristiwa ini disaksikan oleh 4 orang makmum yang salat di belakang imam, dan masjid tersebut adalah rumah orang yang dibunuhnya. Lalu imam itu menjadikannya sebagai masjid. Muktasilah bertanya lagi. Ada seorang laki-laki yang memberi istrinya sebuah kantong yang penuh dan disegel. Lalu laki-laki itu meminta kepadanya untuk mengosongkan kantong dengan syarat ia tidak boleh membuka atau melubanginya atau merusak segelnya atau membakarnya. Jika istri tersebut melakukan salah satu dari hal itu, maka ia tercerai. Imam Syafi'i menjawab sesungguhnya kantong itu penuh dengan gula atau garam. Tidak ada yang perlu dilakukan istri tersebut selain hanya merendamnya di dalam air, sehingga isinya mencair. Muktasilah bertanya lagi, ada seorang laki-laki dan wanita yang melihat 2 orang anak di jalan, lalu keduanya mencium 2 anak itu. Tatkala mereka ditanya tentang hal itu, si laki-laki menjawab, "Bapakku adalah kakek mereka dan saudaraku paman mereka, sedangkan istriku adalah istri bapak mereka." Sedangkan si wanita menjawab, "Ibuku nenek mereka dan saudaraku adalah bibi dari pihak ibu mereka." Imam Syafi'i menawab sesungguhnya laki-laki itu adalah bapak kedua anak tersebut, sedangkan si wanita adalah ibu mereka. Muktasilah bertanya lagi, ada 2 orang laki-laki berada di atas atap rumah. Kemudian salah seorang dari keduanya jatuh lalu meninggal, lalu istri dari laki-laki yang satunya diharamkan kepada laki-laki itu. Imam Syafi'i menjawab sesungguhnya laki-laki yang jatuh lalu meninggal itu telah menikahkan putrinya dengan laki-laki satunya yang merupakan budaknya. Tatkala laki-laki itu meninggal, maka jadilah putrinya memiliki budak tersebut yang merupakan suaminya, sehingga istrinya diharamkan baginya. Khalifah Harun ar-Rasyid tidak mampu menyembunyikan kekagumannya yang sangat besar karena kecerdasan Imam Syafi'i, cepatnya lintasan pikiran beliau, kehebatan, pemahaman beliau, dan bagusnya pengetahuan beliau. Khalifah Harun ar-Rasyid berdiri dan memeluk Imam Syafi'i seraya berkata, "Alangkah hebat ya Anda, wahai keturunan Abdul Manaf. Anda telah menjelaskan dengan sangat baik. Anda telah menafsirkan dan Anda hebat dalam penafsiran. Anda juga telah mengungkapkan semua jawaban dengan fasih." Imam Syafi'i berkata, "Semoga Allah memanjangkan umur Amirul Mukminin dan membaikkan urusannya. Sungguhnya saya ingin bertanya kepada para ulama itu tentang satu permasalahan. Jika mereka mampu menjawabnya, maka segala puji bagi Allah. Namun jika tidak, maka saya berharap agar Amirul Mukminin menahan keburukan yang hendak mereka timpakan kepada saya." Harun ar-Rasyid berkata, "Permintaan Anda dikabulkan, tanyalah mereka menurut kehendak Anda, wahai Syafi'i." Lalu Imam Syafi'i berkata, "Ada seorang laki-laki yang mati dengan meninggalkan 600 dirham. Akan tetap saudarinya tidak mendapatkan apapun dari warisan itu, kecuali hanya 1 dirham. Lalu bagaimana pandangan kalian dalam pembagian warisan tersebut?" Para ulama itu saling melihat lama antara yang satu dengan yang lainnya dan tidak ada satupun dari mereka yang bisa menjawab pertanyaan Imam Syafi'i. Keringat mulai bercucuran dari kening-kening mereka. Dan tatkala mereka lama terdiam, Harun ar-Rasyid berkata, "Sampaikan jawaban kepada mereka, wahai Syafi'i." Imam Syafi'i berkata, laki-laki itu mati dengan meninggalkan 2 orang putri, seorang ibu, istri, 12 orang saudara, dan seorang saudari. Sehingga 2 orang putri mengambil 2/3 peninggalan, yaitu 400 dirham. Si ibu mendapat 1/6, yaitu 100 dirham, istri mendapatkan 1/4, yaitu 75 dirham. Dan 12 orang saudara mendapatkan 24 dirham, sehingga hanya tersisa 1 dirham yang merupakan bagian saudari. Mendengar hal itu, Amirul Mukminin Harun ar-Rasyid pun tersenyum. Lalu berkata kepada Imam Syafi'i, "Semoga Allah memperbanyak pada keluargaku orang sepertimu." Kemudian Amirul Mukminin memerintahkan pengawalnya untuk memberi Imam Syafi'i 2.000 dinar dan Imam Syafi'i pun menerimanya. Lalu beliau membagi-bagikannya kepada para pelayan istana dan budak Amirul Mukminin serta orang-orang miskin.